Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, mari kita awali pertemuan belajar kita di hari ini dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh dengan ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk belajar. Mudah-mudahan kemanfaatan kesempatan ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk belajar, dengan harapan dan doa mudah-mudahan belajar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, mulai minggu ini kalian akan mendapatkan materi, yakni materi pelajaran ilmu arud. Ilmu arud ini hanya akan kalian pelajari di kelas 4 saja. Karenanya, karena waktu yang tidak lama, maka hendaknya kalian semuanya membaca dengan sebanyak mungkin materi-materi berkaitan dengan ilmu arud. Harapannya kelak kalian naik ke kelas 5 ataupun saat lulus dari madrasah muallimin muallimat, kalian benar-benar punya bekal, punya pengetahuan, punya ilmu berkaitan dengan ilmu arud dan ilmu qawafi. Anak-anak, materi ilmu arud yang akan kalian pelajari yakni ilmu arud menggunakan kitab yang insya Allah sudah kalian miliki semua, yaitu kitab arud bil jadwal atau bil jadwal, yang mana di situ adalah kitab ringkasan yang disusun oleh Romo Yai Jalil Abdurrahman. Dalam kitab yang kalian pegang itu, atau yang bisa kalian lihat dalam video ini, dalam kitab ini terbagi menjadi dua kategori pembahasan atau dua topik yang akan kalian pelajari di sepanjang kelas 4, yaitu yang pertama yakni membahas berkaitan dengan ilmu arud. Kalian bisa cek mulai halaman 1 dalam kitab itu ya, dalam kitab halaman 1. Ini kan halaman 1 sampai halaman sekian. Halaman berapa itu? Halaman 20-an ya. Halaman 20 berapa? Halaman 23 itu membahas berkaitan dengan ilmu arud. Sedangkan halaman 24, okay, halaman 24 ini membahas tema kedua atau topik kedua, yaitu berkaitan dengan ilmu al-qawafi. Ilmu
al-qawafi. Ada dua pembahasan, dua topik yang akan kita pelajari sepanjang kelas 4 ini, yaitu ilmu arud dan ilmu qawafi. Nanti ilmu qawafi itu dimulai mulai halaman 24 sampai halaman berapa? Sampai halaman 32. Itu materi berkaitan dengan ilmu qawafi. Sedangkan ilmu arud mulai halaman pertama sampai halaman 22 atau 23. Itu pembahasan berkaitan dengan ilmu arud. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja gambaran yang mana-mana penting kalian perhatikan. Mungkin nanti kita akan belajar agak sedikit lama pada halaman 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 halaman yang mungkin kita akan belajar agak lama. Mengapa? Karena pada halaman tersebut Romo Yai Jalil menempatkan sebuah pembahasan penting berkaitan dengan bekal memahami materi-materi selanjutnya, di antaranya mulai halaman 6 atau halaman 5 sampai halaman 23, yang mana di situ membahas fokusnya ke bentuk bahar. Untuk memahami itu semua, kalian diberikan bekal sebuah pengetahuan yang ditempatkan pada halaman 1 hingga halaman 4 oleh beliau. Sehingga pada halaman tersebut mungkin akan menguras pikiran, waktu dan sebagian untuk kalian belajar agak serius, dan banyak catatan yang harus kalian tulis, kalian catat. Guna apa? Untuk mempermudah materi-materi berikutnya. Jika pada halaman tersebut seseorang belajar tidak serius ataupun setengah-setengah, maka bisa dipastikan memahami mulai halaman 6 sampai halaman 23 akan merasa kesulitan. Karena itu, ikuti pelajaran dengan baik, dengan cermat. Bila mana ada catatan, dicatat sebanyak mungkin. Bila ada waktu, silahkan kalian baca materi-materi yang akan kita pelajari. Sehingga nantinya ketika kalian sudah mulai memasuki halaman 6 dan seterusnya, akan sangat mudah sekali buat kalian. Paham ya? Oke. Anak-anak, pada halaman pertama sampai halaman keempat itu cukup banyak pembahasan yang pembahasan itu sangat penting untuk kita ketahui bersama. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan langsung terlebih dahulu membahas tentang kitab ini. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai bekal mengawali pertemuan materi belajar ilmu arud pada hari ini, yang mana bekal itu berkaitan dengan muqaddimah daripada halaman 1 hingga halaman 4. Anak-anak, yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kalian berkaitan dengan bekal untuk memahami muqaddimah ataupun materi-materi mulai halaman 1 hingga seterusnya. Yang pertama yakni tadi saya membahas atau menyampaikan bahwa ada dua topik yang akan kita pelajari di kelas 4 ini, yakni berkaitan dengan ilmu arud.
yang kedua yakni ilmu qawafi. Muncul pertanyaan, apa itu ilmu arud? Apa itu ilmu arud? Sebelum kalian mengetahui tentang isi daripada ilmu arud, sudah selayaknya kalian memahami terlebih dahulu apa sih ilmu arud itu. Baik. Yang pertama yang ingin kami jelaskan di sini kepada kalian yakni pengertian ilmu arud. Kata arud, kata arud berwazan fa'ulun, merupakan jenis kata yang muannas. Kata tersebut berasal dari kata al-arbu. Al-arbu, ain ra bot, al-arbu yang berarti ukuran. Karena syair itu diukur atau ditimbang dengan timbangan syair. Dengan apa? Timbangan syair. Muncul pertanyaan, Pak, apa sih syair itu? Kalau belum tahu, di situ dikatakan syair, syair, ialah qaulun mauzunun, ucapan yang berwazan dan berqafiyah yang mengandung makna. Dalam definisi yang lain dikatakan bahwa syair ialah suatu kalimat yang berirama dan bersajak, yang mengungkapkan tentang khayalan yang indah dan juga melukiskan tentang kejadian yang ada. Kejadian apa? Yang ada. Dalam definisi yang lain dikatakan syair ialah bahasa yang mengandung khayalan, yang berirama, yang mengungkapkan tentang suatu arti, perasaan, dan ide yang timbul dari dalam jiwa seorang penyair. Dalam jiwa seorang penyair. Dari definisi yang saya sampaikan tadi, mengandung arti bahwa syair itu mengandung 4 unsur. Yaitu apa? Yaitu yang pertama lafadz, wazan, makna, dan qafiyah. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa syair memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nathar. Nathar itu prosa. Kalau syair itu bisa diartikan secara Indonesia yakni puisi. Jadi kalau syair itu kalau di Indonesia kan bisa diartikan puisi. Sedangkan nathrun, nun tha ra, nathar itu bisa bermakna prosa. Entah itu cerpen, entah itu novel ataupun yang lainnya. Di antara keistimewaan dari sebuah syair yaitu 1. Syair merupakan ungkapan dari perasaan yang kuat dan mendalam. 2. Kata-katanya dipilih yang paling sesuai
dengan situasi yang diceritakan. 3. Untaian kata-katanya disusun menurut irama yang khas yang mengacu kepada wazan. 4. Keserasian bunyi akhir bergantung kepada qafiyah, kecuali pada syair yang bebas. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, materi pelajaran bahasa Indonesia, kalian mendapatkan materi bagaimana membuat puisi, yaitu bisa bersajak AB ataupun yang lainnya yang sudah kalian ketahui ketika belajar bahasa Indonesia. Itulah syair. Anak-anak, kita kembali ke tema kita, yakni arut. Adapun arut menurut bahasa, kalau bahasa kerennya itu etimologi, memiliki beberapa arti. Jadi kata arut, ain, ra, wawu, bot, ya, bisa kalian lihat tulisannya di kitabmu di halaman 6. Di situ ada tulisan arut, ya. Ada tulisan apa? Arut di 5 itu, di halaman 5 ada tulisan arut. Gimana tulisannya biar kalian tahu kalau ditulis Arab kayak gimana. Ya, arut itu kalau menurut bahasa etimologi itu memiliki beberapa arti. Di antaranya yaitu pertama, an-nahiyah. Apa? An-nahiyah. Apa an-nahiyah itu? Yakni arah atau bisa diartikan tepi. Yang kedua, makna kedua yakni at-tariqatu fil jabali. At-tariqatu fil jabali, yang artinya jalan pegunungan, jalan yang ada di pegunungan. Ketiga, at-tariqatu as-su'bah. At-tariqatu as-su'bah. Apa artinya? Jalan yang sulit. Makna keempat, an-naqatu as-su'bah. An-naqatu as-su'bah, artinya unta yang sulit dijinakkan. Makna yang keempat, makna arut secara etimologi, secara bahasa, yakni as-sahab ar-raqiq. Apa? As-sahab ar-raqiq. Apa as-sahab ar-raqiq itu? Awan yang tipis. Makna yang keenam yakni al-khashbatu al-mu'taridha wasatul baiti. Al-khashbatu al-mu'taridha wasatul baiti. Artinya apa? Kayu yang melintang atau menghalang berada di tengah-tengah rumah. Yang ketujuh, arti daripada arut yakni mizanus syi'ri. Apa? Timbangan syair. Timbangan syair. Jadi kalau membuat syair itu harus ada timbangannya. Timbangan itu apa? Jangan diartikan timbangan itu kayak timbangan beras, timbangan emas, atau timbangan padi, ya. Maksudnya itu kalau membuat syair itu ada rumusnya, ada takarannya. Lah takarannya itu kalau dalam ilmu arut nanti kalian pelajari namanya taf'ilah. Ada wazannya, ada yang diikuti. Kalau membuat sebuah syair ada ketukannya. Itu kalau membuat syair, ya. Yang makna kedelapan yaitu al-juz'u al-akhir minasyatri al-awwal. Apa itu? Bagian akhir pada belahan bait yang pertama. Pada belahan bait yang pertama. Sebuah bait itu kan ada dua bagian. Biasanya di tengah itu dikasih hiasan. Setengah bait yang pertama, nggih, dan setengah bait kedua. Nah, setengah bait yang pertama
pada taf'ilah atau pada kalimat terakhir daripada setengah bait yang pertama, nggih. Yang pertama itu disebut arud. Disebut apa? Arud. Nah, nanti kalian akan pelajari itu apa namanya? Berkaitan dengan apa itu bait, kan gitu ya. Apa itu bait? Atau bisa kita cuplikkan dulu, nggih, dicuplikkan saja. Di sini umpamanya contohnya di depan kalian ini yang saya perbesar di sini. Ini ada nadom bunyinya ilmul khalili rahmatullahi alai. Jadi di sini itu di tengah dipotong ya, ada dua. Jadi sebelah ini, okay, dengan sebelah sini ya. Ini bait umpamanya seperti itu. Kalau kalian lihat ini seperti kacamata itu ya. Oke. Ini namanya bait ya. Itu namanya bait. Apa itu bait? Kalau bait diartikan secara bahasa yakni rumah atau tempat menginap. Sedangkan kalau menurut istilah dalam ilmu arud, bait itu adalah suatu ungkapan sastra yang kata-katanya tersusun rapi untuk mengikuti not-not. Not-not kalau dalam belajar apa ilmu seni apa nama menyanyi atau musik, kalian akan mendapatkan apa namanya? Mendapatkan materi tentang not-not ya. Uh, Mengikuti not-not yang tersedia dalam taf'ilah yang diakhiri dengan qafiyah. Jadi bait ini yang saya lingkari itu ada dua bagian ya. Jadi ini namanya bait. Kita akan pahami bersama. Dalam bait yang berbunyi ilmul khalili rahmatullahi alaih sababuhu mailul wara lisibaweh. Itu namanya bait. Bait, dalam setiap bait itu terdiri dari ada bagian-bagiannya. Jadi kalau sampean membuat bait itu ada bagian-bagiannya, ada nama-namanya di setiap bagian-bagian daripada bait itu. Apa saja? Yang pertama yaitu sodr. Apa itu sodr? Sodr itu setengah bait yang pertama. Jadi ini kan setengah bait yang pertama ya. Jadi berhenti di sini. Ini setengah bait yang pertama. Ini namanya sodr. Yang kedua ajaz. Ajaz itu setengah bait yang kedua ini. Nah, jadi ini setengah bait yang kedua disebut ajaz. Kemudian ada istilah lagi misra atau syatr. Syatr itu setengah bait. Syatr itu istilah untuk setengah bait, entah itu setengah bait awal, entah itu setengah bait kedua. Kalau setengah bait pertama yaitu syatr awal disebut apa tadi? Sodr. Kalau syatr kedua atau syatr kedua daripada bait itu disebut dengan ajaz. Jadi syatr itu setengah bait, baik itu setengah yang pertama ataupun setengah yang kedua. Kemudian dalam bait juga ada yang namanya arud. Arud itu taf'ilah yang terakhir dari sodr. Jadi di sini ini di sini kalian lihat itu, di situ nanti ada taf'ilah yang terakhir dari setengah bait yang pertama itu disebut arud. Sedangkan yang berikutnya dalam bait itu ada istilah dorb. Dorb itu taf'ilah terakhir pada ajaz. Jadi ini tadi ajaz ya, ini tadi ajaz. Di setengah atau di akhir daripada taf'ilah di bagian ajaz ini ada istilah namanya dorb. Nah, dorb itu taf'ilah yang terakhir dari ajaz. Sedangkan yang lain selain arud dan selain dorb itu disebut dengan istilah yang berikutnya yaitu hashwu. Apa itu hashwu? Yaitu taf'ilah yang selain arud dan dorb. Nah, ini berkaitan dengan bait. Berkaitan dengan apa? Bait. Makanya cukup banyak ya. Kalian sudah mencatat ini, sudah menyimak. Badan kita masih muqaddimah, masih pertemuan awal ini,
masih pembukaan, sudah 24 menit kita menjelaskan cukup banyak, makanya kalian harus punya buku, banyak mencatat karena banyak hal yang harus kalian ketahui sebagai bekal memahami kitabnya Yai Jalil ini, supaya kalian benar-benar sedikit punya bekal nanti ketika kalian keluar dari madrasah muallimin muallimat. Baik anak-anak, sedikit saja berkaitan dengan tadi kita bahas tentang ilmu arut secara bahasa ya, secara bahasa. Sekarang kita tambahi sedikit materi berkaitan dengan ilmu arut secara terminologis, secara istilah. Kalau dalam kalian belajar ilmu fikih, ada lughatan, ada istilahan. Ada istilahan, ada lughatan. Tadi kita belajar berkaitan dengan ilmu arut secara lughatan. Sekarang kita membahas ilmu arut secara istilahan, secara terminologi. Anak-anak, ilmu arut secara terminologi yaitu atau dapat didefinisikan yakni ilmul arudi huwa ilmun biqawaida yu'rafu biha sihhatu awzani syi'ri wa fasaduha. Apa itu? Ilmu arud ialah ilmu yang membahas pola-pola syair Arab untuk mengetahui wazan-wazan yang benar dan wazan-wazan yang salah. Itulah ilmu arud. Dalam definisi yang lain dikemukakan ataupun dijelaskan berkaitan dengan definisi ilmu arud secara istilah, yaitu apa? Al-arud atau ilmul arud huwa ilmun bi usulin yu'rafu biha sahihu awzani syi'ri wa fasiduha wa ma ya'tariha minaz zihafati wal ilali. Apa itu maksudnya? Ilmu arud adalah ilmu yang mempunyai aturan-aturan untuk mengetahui tentang kebenaran, kerusakan, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada wazan syair Arab. Baik perubahan tersebut berupa zihaf atau illat. Opo maning iku ana istilah zihaf illat. Nanti kalian akan akan dapat materi itu berkaitan dengan definisi apa itu zihaf, apa itu illat. Baik, itu definisi berkaitan dengan ilmu arud. Sedikit kita tambahi materi sedikit saja sebelum nanti kita masuk ke bagian ini ya. Bagian ini 3 nadhom awal, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya karena ini cukup panjang materinya. Sebelum masuk ke sini, satu lagi tema yang atau topik atau materi yang patut kita fahami bersama selain tadi definisi daripada ilmu arud, yakni yang kedua, materi kedua atau topik kedua, sebagai penunjang atau sebagai bekal untuk memahami sebelum masuk ke muqaddimah daripada kitabnya Yai Jalil, yakni topik kedua yaitu penamaan ilmu arud. Tadi dikatakan ilmu arud ini kita membahas tentang ilmu arud dan qawafi. Sekarang berkaitan dengan penamaan ilmu arud. Muncul pertanyaan kan, kenapa dinamakan ilmu arud? Baik, sedikit saja informasi untuk kalian semuanya. Mengapa itu dinamakan ilmu arud? Anak-anak, Imam Al-Khalil menamai ilmu ini dengan ilmu arud. Perlu diketahui bahwa peletak dasar daripada ilmu arud yakni Al-Imam Al-Khalil. Nanti atau esok hari pada pertemuan berikutnya kalian akan lebih mengenal siapa Imam Al-Khalil, nama panjangnya dan lain sebagainya.
Namun pada kesempatan kali ini cukup kalian kenal terlebih dahulu dengan sebutan yang lebih singkat, yakni Imam Al-Khalil, supaya lebih 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 mudah untuk mengingat siapa pencetus dasar ilmu arud. Saya kembali ke topik kita, yakni mengapa penamaan atau dinamakan ilmu arud. Anak-anak, Imam Al-Khalil menamai ilmu arud atau menamai ilmu ini dengan ilmu arud dikarenakan alasannya diantaranya yang pertama, ilmu arud ini terilhami sewaktu beliau, yakni Imam Al-Khalil, berada di kota Mekah, atau bisa dikatakan sebagai bentuk tafaul atau melihat adanya pertanda baik, melihat adanya pertanda baik dengan adanya Ka'bah yang berada di tengah-tengah kota Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, sulitnya mempelajari ilmu ini pada masa awal-awal munculnya ilmu arud. Makanya dikatakan arud. Yang ketiga, istilah arud, dinamakan ilmu arud atau menggunakan istilah arud digunakan untuk bagian bait yang penting. Keempat, ilmu arud merupakan aspek dari ilmu-ilmu yang lain. Kelima, ilmu arud merupakan tinjauan analisis terhadap syair Arab. Apakah syair tersebut dalam kondisi sahih ataukah fasid atau rusak. Dalam referensi yang lain dijelaskan bahwa ilmu ini dinamakan ilmu arud karena saat Imam Al-Khalil menciptakan ilmu ini, beliau sedang berada di tanah arud, yaitu sebuah tempat yang terletak antara kota Mekah dan kota Taif. Itulah di antara masih banyak referensi-referensi yang lain dalam kitab-kitab yang lain yang memberikan penjelasan mengapa dinamakan ilmu arud. Namun itu cukup, ada sekitar 6 tadi alasan mengapa dinamakan ilmu arud yang bisa kalian jadikan tambahan pengetahuan berkaitan tentang kenapa dinamakan ilmu arud. Anak-anak, kalau ini saya teruskan itu nanti akan panjang sekali. Karenanya saya cukupkan sekian. Jadi hari ini kalian sudah mendapatkan materi, yakni pengetahuan berkaitan dengan isi daripada kitabnya Romo Y. Jalil, yang mana dalam kitab ini membahas 2 topik penting, yakni topik ilmu arud dan ilmu qawafi. Ilmu arud di halaman pertama sampai halaman 23, ilmu qawafi di halaman 24 sampai halaman 32. Untuk mengawali sebagai bekal memahami, sebelum memahami kitabnya Yai Jalil, pada halaman pertama tadi kalian sudah diperdengarkan atau sudah dijelaskan atau mendengarkan penjelasan berkaitan dengan apa sih ilmu arud itu, bla 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 bla. Kemudian ada juga di situ tadi menyinggung masalah syair, masalah bait, bagian komponen-komponen bait, dan juga yang terakhir yakni tentang kenapa dinamakan ilmu arud. Itu saja ya. Sudah sangat cukup sebagai pembukaan awal belajar kita mempelajari materi ilmu arud. Semoga Allah selalu meridhoi usaha kita dalam belajar, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dalam memahami ilmu ini, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Pesan saya cuma satu,
banyak membaca, banyak mencatat. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.